wabarakatuh. Salam budaya, salam seni untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Karina. Saya sebagai etnomusikolog dan sebagai staf mengajar di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, mengajar sebagai dosen di Prodi Seni Karawitan, mengajar beberapa mata kuliah perkusi, khususnya instrumen tradisional Aceh. Baik, saya ingin sedikit menceritakan tentang kegiatan yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu eksplorasi karya maestro Utuh Balah terkait dengan alat musik Rapai Aceh. Jadi Rapai Aceh itu adalah alat musik yang saya pegang saat ini, dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan memiliki bunyi dan suara yang khas yang seperti kita dengarkan tadi. Saya tertarik dengan alat musik ini baik dari kajian-kajian saya dari masa saya studi S1, S2 hingga program Dr. S3. Saya selalu fokus meneliti tentang alat musik ini. Hanya saja penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang saya lakukan atau orang lain lakukan itu masih berupa kepada pertunjukannya. Tetapi sedangkan kepada organologi dan pola pembuatan alat musik ini atau teknis pembuatan ini dan bagaimana pengetahuan seorang utuh atau pengrajin terkait ini itu belum pernah tereksplorasi. Oleh sebab itu saya ingin mencoba menggali pengetahuan seorang maestro Rapai, khususnya yang ada di Lok Semawe. Beliau seorang utuh yang sudah banyak menghasilkan alat-alat musik yang berkualitas, yang banyak digunakan oleh para seniman, banyak digunakan oleh para akademisi, para budayawan, dan para masyarakat pada umumnya. Hanya saja masih luput dari perhatian kita sama. Oleh sebab itu, saya ingin mencoba menggali pengetahuan dan kearifan lokal beliau. Karena sepengetahuan saya sekilas, observasi awal saya melihat, alat musik Rapai ini tidak boleh dibuat secara sembarangan, tetapi melalui pilihan-pilihan material khusus. Seperti misalnya kayu, bahan kayu ini ternyata bukan dari batang pohon, tetapi dari bani yang disebut dengan akar kayu. Oleh sebab itu, saya ingin masuk lebih dalam lagi, ingin mengetahui bagaimana seorang maestro saat ini memikirkan ke depannya untuk terkait bahan-bahan ini, dan bagaimana seorang maestro juga membuat sebuah alat musik berdasarkan pengetahuannya itu sedemikian rupa yang seperti kita dengar saat ini dan memiliki nilai-nilai filosofis. Saya pernah mendengar istilah atau hadimaja dari seorang maestro, yaitu katanya peget Rapai harum koh bakaye cok bani ubi perle. Beliau mengatakan kalau di Indonesia kan itu membuat Rapai itu haram menebang pohon, melainkan mengambil akar seperlunya saja. Mengapa harus akar? Akar yang seperti apa? Nah, di sanalah akan saya coba nanti untuk menggali lagi karya-karya yang dihasilkan oleh seorang Utuh Balah. Dan Utuh Balah ini sudah banyak menghasilkan alat musik yang berkualitas, digunakan oleh para seniman, salah satunya Bang Degam King yang ada di Jakarta yang mempopulerkan tarian Ratu Jaro itu diiringi oleh Rapai. Begitu juga info terbaru saya dapat seorang musisi drummer Indonesia, Mas Gilang Ramadan, juga pernah berkunjung di sanggar beliau atau di Jambu Tuha tempat beliau memproduksi alat musik ini. Utuh Balah ini belum ada yang melirik beliau atau belum ada peneliti-peneliti yang berfokus terkait pengetahuan beliau menciptakan alat musik ini atau membuat alat musik Rapai ini. Oleh sebab itu saya sendiri ingin mencoba menggali lebih dalam. Nah, saat ini dengan berkembangnya media, berkembangnya juga ilmu-ilmu pengetahuan, nah penting saya rasa untuk kita sama-sama memperhatikan seorang utuh atau seorang maestro alat musik Rapai ini untuk kita populerkan kembali atau kita angkat sebagai daya tarik, sebagai khasanah yang dimiliki oleh Aceh, sebagai harta karun kalau saya sebut, harta karun ilmu pengetahuan yang ada di Aceh ini, agar Aceh dan Indonesia khususnya bisa dikenal lagi dan diminati oleh para generasi muda selanjutnya.
Itu saja dari saya. Mohon dukungannya agar saya dapat konsen dan dapat terus menggali khasanah tentang alat musik Rapai ini melalui sang maestro Utuh Bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.